Sementara 10 pengintai lain itu dan orang-orang lainnya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mereka hanya melihat fakta yang sementara, yaitu bahwa mereka adalah budak yang lari, yang kalah jumlah, yang tidak diperkuat, tidak bersenjata, tidak bisa berharap kepada Tuhan. Shalom, sekarang kita sampai episode yang ke-16. Kita akan lanjutkan, yaitu Israel akan bersiap meninggalkan Sinai. Dan kemuliaan Tuhan akan memimpin Israel di perjalanan. Dalam rupa apa? Awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Namun, baru saja 3 hari mereka mengeluh tidak beruntung. Bilangan 10 ayat 33 sampai 11 ayat 1. Sehingga Tuhan pun marah ya. Dan api Tuhan memakan bagian luar dari kemah. Lalu Musa sekali lagi menengahi dan api pun mereda. Maka tempat itu kemudian diberi nama Tabera yang artinya terbakar di dalam bahasa Ibrani. Keluhan ini tidak menguntungkan di dalam perjalanan berikut, malah memburuk ya. Di Keluaran 16, Israel kan pernah kelaparan dan saat itu Tuhan memberi mukjizat mana. Sekarang setelah setahun hanya makan mana, Israel mengeluh. Dulu di Mesir kita makan daging, ikan, timun dan sebagainya. Tapi sekarang kekuatan kita sudah habis, cuma makan mana. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Saat pertama kali makan mana, di Keluaran 16 ayat 31, itu digambarkan seperti kue madu. Karena membayangkan masa depan, tanah yang penuh susu dan madu. Sekarang mereka membencinya. Mereka menolak melihat ke depan, melainkan kembali ke belakang. Rencana awal Tuhan itu kan menyediakan mana untuk menjawab kelaparan ya Israel. Kali ini keluhannya bukan soal lapar, tapi karena keinginan yang didasari oleh memori di Mesir. Dan mereka gagal menatap harapannya di depan itu. Tidak yakin terhadap apa yang belum terlihat oleh mata. Arah dari peristiwa ini adalah kembalinya ke perbudakan. Juga menolak apa yang telah Tuhan lakukan. Tuhan marah karena Israel tidak bersyukur. Bangsa Israel yang mendambakan daging itu ditanggapi Tuhan dengan angin kencang dan membawa burung puyuh yang sangat banyak. Bilangan 11 ayat 31. Kemudian juga menurunkan tulah besar, mengingatkan hati keras orang Mesir. Kok bisa sekarang Israel yang mengalami itu? Sederhana sekali jawabannya. Setelah melewati Laut Merah, Tuhan pernah berjanji jika Israel taat, ia tidak akan memberi tulah. Seperti orang Mesir ya. Karena akulah Tuhan yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26. Tapi Israel bertindak seperti orang Mesir dan tulah pun menimpa mereka. Musa ini mulai goyah ya. Karena Israel tidak bersyukur dan mohon pertolongan Tuhan itu untuk mencurahkan rohnya kepada 70 orang tua-tua yang akan membantunya. Inilah awal tradisi pada zaman Yesus di mana senat yang terdiri dari 70 tua-tua yang disebut dengan nama Sanhedrin, secara harafiah artinya 70. Kelompok inilah yang akan mengadili Yesus kelak. Suatu catatan penting ya dalam kitab Bilangan ini terkait ini adalah Musa itu berharap semua orang itu menerima curahan roh seperti kepada 70 tua-tua itu. Di balik semua tragedi dan kegagalan, Israel itu perlu Roh Kudus dalam mengikuti Tuhan ya. Karunia ini kita tahu kelak akan datang nanti, tapi butuh waktu ya. Sementara itu sebuah krisis lain terjadi. Miriam dan Harun itu mempertanyakan otoritas
Musa. Mereka mengklaim bahwa mereka juga pemimpin, bukan hanya Musa. Tapi Tuhan menanggapi hal ini bilang bahwa biasanya kalau Tuhan berbicara kepada nabi itu kan lewat penglihatan atau mimpi. Tetapi terhadap Musa, Tuhan bilang, aku berbicara langsung dengannya. Ya. Musa dipercaya dalam segenap rumahku. Nah, kata-kata ini kan mengingatkan kepada siapa? Yusuf ketika dipercaya di dalam rumah Potifar, kemudian di rumah Firaun, yang artinya apa? Yusuf itu adalah seorang perdana menteri Mesir. Jadi, jika Yahweh adalah raja, jadi mempercayakan Musa segenap rumah Tuhan, artinya apa? Tuhan menjadikan Musa sebagai perdana menterinya. Harun ini selamat karena apa? Status imamnya. Tapi Miriam terkena kusta karena tantangan itu. Harun kemudian mendatangi Musa dan memanggilnya Tuan. Ya. Sekarang ia memahami otoritas Musa dan mohon pengampunan dan penyembuhan untuk Miriam. Dan Miriam pun akhirnya sembuh setelah seminggu disingkirkan di luar rumah. Ini memang hukuman untuk orang kusta yang dianggap najis. Ada 2 pelajaran terkait hal ini. Pertama, memberontak pemimpin perjanjian Tuhan itu sama saja memberontak Tuhan. Kedua, sekarang kita tahu bahwa Tuhan adalah juga penyembuh. Jeritan yang dimulai dari orang-orang kecil di pinggiran, demikian juga kan Tuhan itu marah hanya terjadi di pinggiran kemah. Tapi tantangan Miriam dan Harun ini terhadap otoritas Musa, ini menandai bahwa kerusakannya sudah mencapai hati mereka. Kejatuhan Israel itu semakin dalam. Dan tantangan itu terjadi hanya berjarak 3 hari dari Sinai. Kita ingat setahun sebelumnya, Israel tuh hanya berjarak 3 hari dari Mesir. Waktu itu juga mengeluh. Gak ada makanan, gak ada air, mempertanyakan otoritas Musa juga. Namun nyinyiran mereka itu berakhir dengan apa? Pengampunan. Sedangkan dari Sinai menuju tanah terjanji, keluhan Israel itu dihadiahi tulah dan penghakiman. Kok beda? Bedanya karena di Sinai Israel itu telah menyatakan bersedia masuk di dalam perjanjian Tuhan dengan Yahweh. Ya. Bersumpah apa yang Tuhan katakan akan dilaksanakan. Keluaran 19 ayat 8. Jadi Israel kini itu dituntut standar yang lebih tinggi. Kesetiaan itu akan mendapatkan berkat, dan tidak setia akan ada konsekuensi juga. Ketika Israel mendekati Kanaan, Musa kemudian memilih 12 pengintai untuk memantau Kanaan. 1 untuk setiap suku. Musa kemudian mengganti nama seorang pengintai dari Hosea menjadi Yosua. Bilangan 13 ayat 16. Ini memberi sinyal kepada pembaca bahwa Yosua nanti akan memegang peranan penting. Hosea sendiri artinya adalah keselamatan. Sementara Yosua dengan sedikit adaptasi artinya Yahweh menyelamatkan. Mungkin ini adalah tanda penyemangatan. Ini menyadarkan mereka bahwa tantangan mengambil tanah terjanji ini harus dilihat dari perspektif iman. Para pengintai kemudian masuk dari sebelah selatan melalui Gurun Zin, dan dari situ menuju bagian utara. Ada catatan khusus ketika mereka mengunjungi Hebron. Dikatakan di sana ada keturunan enak tinggal. Dalam kisah Bapa Bangsa, Hebron adalah tempat di mana gembala berkumpul dan tempat di mana Abraham itu membeli gua untuk mengubur Sarah. Sekarang daerah itu sudah berkembang dan dijaga dengan ketat. Tanah mereka sudah berubah banyak sehingga pengintai itu khawatir mengambilnya kembali itu tidak akan mudah. Pengintai juga melihat tanah itu memang subur dengan buah. Ini kontras dengan tanah terkutuk di Kejadian 3 ayat 17. Sekembalinya mereka ke kemah, mereka mengakui kok tanah itu memang penuh susu dan madu. 13 ayat 27.
menegaskan bahwa kepenuhan janji Tuhan telah terjadi ya di semak belukar itu yang terbakar. Tapi ini tidak cukup bagi 10 dari 12 pengintai. Mereka membawa kabar busuk, memuji kesuburan, tapi meragukan untuk mengambil alih dan tinggal di sana. Israel itu tidak dianggap cukup kuat. Karena apa? Keturunan Enak itu berperawakan besar seperti raksasa. Ya, bandingkan dengan Kejadian 6 ayat 4. Kita ini seperti belalang katanya di hadapan mereka. Bilangan 13 ayat 33. Jadi perbedaan tubuh yang besar ini membuat mereka takut. Padahal ya nanti dalam kisah lanjutan kan Kaleb itu akan mengambil alih Hebron tanpa menyebut ada raksasa kok. Ya. Nah, orang-orang di kemah gimana meresponnya? Mereka ketakutan lah ya, merengek di malam hari, putus asa. Apakah akan sampai tujuan? Hari berikutnya mereka meratap lagi. Mengapa mereka harus meninggalkan Mesir? Lebih baik mati di Mesir. Lalu mempertanyakan Tuhan. Mereka bertanya ya, mengapa Tuhan membawa kita ke tanah ini untuk mati dengan pedang? Apakah kita tidak lebih baik kembali ke Mesir saja? Bilangan 14 ayat 2 dan 3. Dan mereka memutuskan untuk memilih pemimpin untuk kembali. Sisa 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka meminta Israel untuk beriman. Menasehati mereka dan berkata bahwa tanah itu betul-betul baik. Dan bersama Tuhan mereka akan menang dan tinggal di sana. Mereka mengingatkan bahwa Yahweh itu akan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan. Tuhan bersama kita dan jangan takut. Bilangan 14 ayat 9. Tapi mereka tuli mulai dari menjerit sampai kemudian melempari Yosua dan Kaleb. Pada titik ini, saat kehidupan Musa, Harun, Yosua dan Kaleb terancam, kemuliaan Tuhan hadir dalam bentuk awan. Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi mereka akan menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku? Setelah mereka melihat tanda-tandaku di tengah-tengah mereka. 14 ayat 11. Dalam Ibrani, kata percaya adalah amin. Sebuah pengakuan bahwa ia adalah orang percaya. Percaya itu adalah bertindak di dalam iman, mempercayakan diri kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Kekurangan percayaan pertama kali terjadi di mana? Di taman. Oleh siapa? Adam dan Hawa. Dan ini merupakan akar dari masalah Israel. Sekarang, yang percaya hanya Yosua dan Kaleb. Mereka menunjukkan kebesaran hati mereka. Mereka mau melangkah di dalam iman dan mengambil tanah yang dijanjikan Tuhan. Sementara 10 pengintai lain itu dan orang-orang lainnya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mereka hanya melihat fakta yang sementara, yaitu bahwa mereka adalah budak yang lari, yang kalah jumlah, yang tidak diperkuat, tidak bersenjata, tidak bisa berharap kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Secara alami, rasanya tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Tuhan mengaruniai Ishak kepada Abraham. Tangisan mereka itu kontras dengan kebijaksanaan yang diperlihatkan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka itu malas, cepat menyerah karena kesulitan. Dan lebih memilih berkubang di dalam kepedihan daripada menderita untuk keberhasilan. Tuhan memanggil Israel itu untuk mencapai kebesaran. Tapi perbudakan di Mesir nampaknya lebih nyaman. Rencana Israel kembali ke Mesir ini jangan dilihat sebagai keinginan secara fisik semata. Lebih serius, ini adalah pergeseran spiritual, yaitu menjauh dari Yahweh kepada siapa mereka pernah bersumpah di Sinai. Kembali ke Mesir ini sebuah penolakan kepada Yahweh, dan hal ini sama menyedihkannya dengan menyembah anak lembu emas, ya, murtad. Tanggapan Tuhan pun sama, serupa,
ia mengatakan kepada Musa bahwa ia akan memberi Israel penyakit sampar dan mereka akan kehilangan hak waris. Musa juga kembali menjadi penengah. Kalau melakukan itu, apa kata orang Mesir, Tuhan tidak berhasil membawa Israel ke tanah terjanji. Musa juga mengingatkan ketika Tuhan itu menunjukkan kemuliaan pada Musa di Sinai. Biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Tuhan memaafkan, tapi tetap ada hukuman. Untuk masing-masing yang sudah mengintai selama 40 hari namun tetap menolak percaya kepada Tuhan, mereka akan menghabiskan 1 tahun di gurun. Jadi Israel akan menghabiskan 40 tahun di gurun sebagai hukuman menolak masuk dengan iman. Catatan ya, angka 40 ini ada dan kelipatannya itu sering diasosiasikan sebagai ujian ya atau pencobaan. Nah, ini mengulang tema pembuangan sebagai hukuman atas dosa. Tidak hanya itu ya, ironisnya memberikan apa yang bangsa Israel inginkan. Untuk apa yang telah pernah mereka katakan, sekiranya kami mati di padang gurun. Bilangan 14 ayat 2. Seluruh generasi yang telah disensus pertama yang berusia 20 tahun ke atas akan mati di gurun. Sementara anak-anak generasi kedua suatu saat nanti akan masuk ke tanah terjanji. Bangsa Israel merespon hukuman itu dengan bersungut-sungut. Sementara itu Tulah datang dan membunuh 10 pengintai yang tidak setia. Hanya Yosua dan Kaleb yang selamat dari Tulah. Dan mereka juga memasuki tanah terjanji sebagai hadiah atas iman mereka. Ada orang-orang yang putus asa atas 40 tahun hukuman ini ya. Mereka ngotot ingin masuk juga ke tanah terjanji dengan Dengan cara sendiri. Musa kemudian mengatakan, jika mereka melakukan itu, mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan lebih dari itu, tanpa pertolongan Tuhan, mereka akan mudah dikalahkan oleh musuh ya. Nah, mereka tidak mau ikut peringatan Musa ini. Dan mereka kemudian melawan orang Amalek dan kalah. Kekalahan ini kontras dengan kemenangan melawan orang Amalek saat perjalanan terdahulu ke Sinai. Ada perubahan keberuntungan. Perbedaan antara kalah dan menang adalah iman kepada Tuhan. Demikian episode ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.